Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai ayat 2, 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di hari ini
Hukum Taurat untuk kita pada hari ini diambil dari Ulangan pasal 4 ayat 29. Demikian dikatakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan melakukan hukumnya. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami,
karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena namamu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di hari Minggu ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 25. Mari kita baca secara responsoria. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Seperti sungai
rasakan kasih-Mu telah membimbing hatiku. Janganlah biarkan aku meninggalkan-Mu, Tuhanku, agar selalu ikuti Kau sepanjang jalan hidupku, sepanjang jalan hidupku, sepanjang jalan hidupku, sepanjang jalan hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan KOR Ina Deborah.
Kita dengarkan persembahan KOR NHKBP.
Mari kita dengarkan warta minggu ini. Shalom buat kita semua. Warta pelayanan Minggu 8 Maret 2026. Angka Romawi 1, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Okuli dengan topik minggu mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Angka Romawi 2 umum. 1. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 8 Maret 2026 telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Binsar Bertuah Saputra Lumban Tobing, Ibu Sartika Sondang Sinaga, Gereja Asal HKBP Nainggolan, Resort Nainggolan, Distrik 7 Samosir, alamat Jalan Kampung Gunung Perumahan Klaster Cipondo Habitat Blok F, nomor 8, RT 01 RW 01, Kelurahan Cipondo, dari WIK 25, NRJ 261847. 2. Jemaat tidak aktif. Sesuai dengan surat pernyataan Perhalado WIK 4 dan WIK 7 dan keputusan sermon Perhalado, sejak hari ini Minggu 8 Maret 2026 tidak terdaftar dalam keanggotaan jemaat HKBP Tangerang Kota, yaitu A. Keluarga Januaris Simanjuntak Inang Meliana dari WIK 4 NRJ 160580. B. Oktolija Butar-Butar dari WIK 7 NRJ 241749. Karena yang bersangkutan tidak pernah aktif dalam kegiatan gereja dan WIK serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota jemaat. 3. Mutasi pendeta. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP nomor 987 garing Pendeta garing SK garing 11 garing 2025 tanggal 7 November 2025 tentang penugasan Pendeta Herta Evalina Manik STH menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, dan surat keputusan Eporus HKBP nomor 988 garing Pendeta garing SK garing 11 garing 2025 tanggal 7 November 2025 tentang penugasan Pendeta Maridup Purba MTH menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Serpong bertempat di HKBP Cisau Distrik 21 Banten, maka dilaksanakan. A. Memberangkatkan Manang Pabor Haton Pendeta Maridup Purba MTH dan mengukuhkan atau mengojakon Pendeta Herta Evalina Manik STH di HKBP Tangerang Kota hari ini Minggu 8 Maret 2026 dalam ibadah pukul 11 WIB. Sehubungan dengan ini, dalam ibadah minggu ini, kita memberikan persembahan kasih atas pelayanan Pendeta Maridup Purba MTH selama di HKBP Tangerang Kota. B. Setelah selesai ibadah minggu siang, akan diadakan ramah tamah yang bertempat di Sopo Saroha. C. Serah terima jabatan dari Pendeta Herta Evalina Manik STH kepada Pendeta Maridup Purba MTH di HKBP Cisau Sabtu 14 Maret 2026 mulai pukul 15 WIB. D. Memberangkatkan Pendeta Herta Evalina Manik STH dan mengukuhkan atau mengojakon Pendeta Maridup Purba MTH menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Serpong bertempat di HKBP Cisau
Minggu 15 Maret 2026 dalam ibadah pukul 10 WIB. Gereja akan memberangkatkan tim Kor Ama Festival dan Kor Ina Maria HKBP Tangerang Kota untuk mendampingi Pendeta Maridup Purba MTH dan keluarga dalam acara pisah sambut di HKBP Cisauk. 4. Pengkhotbah tamu. Hari ini Minggu 8 Maret 2026, pelayanan firman dalam ibadah pukul 11 WIB dilayani oleh Inang Pendeta Sumihar Sinaga MTH Denmin atau Preses HKBP Distrik 21 Banten. Seluruh Parhalado dan Jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. 5. Sintua Week 12. Sesuai hasil sermon Parhalado Jumat 6 Maret 2026, maka sejak hari ini Minggu 8 Maret 2026 yang menjadi Sintua Week 12 adalah Sintua Joel Sijabat. 6. Rapot periodisasi Dewan Marturia. Pada hari Senin 9 Maret 2026 mulai pukul 19 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1 akan diadakan rapat periodisasi Dewan Marturia. Angka Rumawi 3. Marturia atau pelayanan kesaksian. 1. Pergantian Ketua Dewan Marturia sesuai dengan keputusan sermon Parhalado Jumat 6 Maret 2026, maka sejak hari ini Minggu 8 Maret 2026 telah ditetapkan menjadi Ketua Dewan Marturia adalah Situa Pahala Panjaitan. Angka Rumawi 4. Diakonia atau pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 95 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 15 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Disampaikan untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado Week masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati kita. Horas. Mari kita dengarkan persembahan KOR Punguan Ina Kamis.
Kita sambut firman Tuhan dari buku nyanyian nomor 789 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom buat kita semuanya.
Sebelum kita berdoa, menyampaikan firman dan juga mendengarkan firman, karena ini terakhir berkhotbah di gereja kita HKBP Tangerang Kota, sebelum nanti diberangkatkan pukul 11, dalam ibadah pukul 11, ada baiknya kami menyampaikan sepatah kata buat kita semuanya. Ada bahasa atau peribahasa, datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Datang dengan baik dan juga berangkat dengan baik pula. Yang kami sampaikan adalah ada 3 pokok, 3 hal. Kami coba juga dengan singkat. Yang pertama adalah minta maaf. Selama kami melayani di HKBP Tangerang Kota kurang lebih 2 tahun 8 bulan, masuk tanggal 15 Juli 2023, dan kemudian diberangkatkan tanggal 8 hari ini, Maret, dan juga dilantik nanti hari Minggu tanggal 15 Maret, jadi ada tanggal 15-nya. Dalam pelayanan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan itu pasti banyak kekurangan, banyak keterbatasan, dan mungkin ada kesalahan, paling sedikit yang tidak disengaja. Tapi kalau dari hati nurani kami yang terdalam, kami tidak pernah merencanakan ada kesalahan yang disengaja, tapi kami mencintai pelayanan kami dan juga mencintai umat Tuhan, dan terutama mencintai Tuhan juga. Tapi yang pasti sebagai manusia pasti ada kesalahan. Kami memohon maaf dalam semua pelayanan itu dan juga keterbatasan. Oleh sebab itu kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tindakan dan juga perkataan yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bahasa Bataknya, marpamu hati marohamu di hasalan nami. Pau hudali pago-pago tarugi, moladong nasala taulahi, nasigapi nauli. Gala-gala si teluk mateluk mardagul-dagul, moladong kahasalado hahurangan nami, Tuhan dewatama nama ngapul-apul. Ima naparjulu maaf. Yang kedua, kami mengucapkan ucapan terima kasih, mauliate. Terima kasih banyak. Yang pertama buat Bapak Ibu Parhalado Gereja Tuhan, amanami nanami Parhalado, dalam pelayanan yang sangat baik dan juga kerjasama yang sangat baik. Saya sangat merasakan mulai dari datang dan kemudian mau pindah. Pelayanan di gereja kita yang kompak. Ketika kami berkhotbah dan juga pelayanan lain, Bapak Ibu ada yang martiting dan juga maragenda dan juga persembahan keseluruhannya berlangsung dengan baik. Ketika kami datang di WEK Partangiangan, ada Google Map yang selalu dikirim, dan juga kalau tersesat kami telepon, langsung hubungan dan komunikasi yang sangat baik. Kami ucapkan terima kasih atas semuanya. Demikian juga terima kasih atas pelayanan dan juga kekompakan buat semua seksi musik, pemusik, dan juga song leader keseluruhannya, dan juga multimedia, karena hanya dengan itu ibadah kita boleh berlangsung dengan baik juga. Dan menjadi pujian bagi Tuhan kita. Terima kasih buat seluruh para halado naso partohonan, para dirijen kor, semua para pengurus di seksi, mulai dari sekolah minggu, para remaja, muda-mudi, dan juga seksi paropuan, dan juga pungguan kor semuanya, seksi ama, pungguan kor semuanya, lansia, dan juga pungguan kor. Nakugwari masada-sadate. Kalau nanti dirunut satu persatu, A dan B bisa jadi salah, bisa terlupa satu. Maka secara keseluruhan saya ucapkan terima kasih
Terima kasih juga atas pemberian-pemberian yang baik yang menopang kami. Dan juga nanti yang mau masih disampaikan lagi persembahan kasih. Saunari mahudok mauli hati-hati. Baguk namar hal toma nani agak dirobian. Oras mahami nama jalo nasalilingon. Juga dana nama dihamu nama ngalian. Yang terakhir manang napar pudi kami memohon doa. Ketika kami datang di sini kami juga berdiri dan kami meminta didoakan. Seluruh umat Tuhan dan juga teman Parhalado. Kami merasakan buah doa itu, kami terberkati di sini. Anak-anak kami juga terberkati, keluarga kami juga terberkati. Itu adalah doa, berkat doa dari Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Dan juga kami tak lupa mendoakan Bapak, Ibu, saudara semua dan juga Parhalado. Kita semua saling mendoakan. Sebab itu adalah wujud gereja yang dirindukan oleh Tuhan. Horas madita saluhukna. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam ibadah kita diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semuanya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Nomensen memulai pelayanannya di Tanah Batak tahun 1861, tapi memulai dari Parausorat Sipirok. Kurang lebih dia 2 tahun di sana, baru dia berangkat ke Tanah Batak Toba. Diperkirakan tahun 1863. Perjalanan yang sangat sulit sebenarnya. Kalau saya baca-baca dia bawa koper. Dan koper itu udah dari kulit. Pasti bagi orang Batak sangat menarik. Sebab sebelumnya orang Batak belum mengenal koper kulit. Yang ada adalah gobuk. Tadahala amang do inang do gobuk. Kotak dari kayu ya. Disitulah kalau disimpan ada ikan di sana dan lain-lain. Dan saya baca dia harus melewati satu sungai yang besar. Saya enggak tahu persis sungai itu apa, apakah itu sungai Sarula atau sungai yang lain, atau mungkin Stumandi dan lain-lain. Saya kurang tahu, tapi lewat, atau mungkin Batang Toru. Tapi yang disebutkan di sana belum ada jembatan, tapi diayun melalui semacam tumpuhan semak yang kuat
Dan kemudian setelah dipegang dan kemudian diayun ke sana. Ada sungai di bawah. Baru dia nyampe. Saya pikir sambil berdoa memegang tali itu, mudah-mudahan tidak terjatuh. Orang barat yang enggak biasa. Dan kemudian setelah perjalanan panjang, sampailah dia di Bukit Siatas Barita. Dia berdoa di sana. Nah, dan ini yang mau saya sampaikan, memulai daripada khotbah ini. Setelah berdoa panjang, ada visi. Dia lihat gereja dibangun di Tapanuli. Bukan hanya di Silindung. Ada menaranya dan ada salib di atasnya. Dan dia dengar lonceng bertalu-talu. Gereja itu memanggil. Dan kemudian dia lihat juga bapak dan ibu muda-mudi gereja Tuhan datang dengan pakaian. Jadi yang dilihatnya itu udah mirip-mirip seperti pakaian kita ini. Padahal itu tahun 1863. Udah dia lihat pakaian yang bagus, bawa buku wende, dan kemudian bawa Alkitab. Hanya itu sekarang nggak dibawa lagi. Iya, memang dia lihat dalam visinya itu bawa buku wende, bawa Alkitab, Bibel, buku wende, datang ke gereja sambil bernyanyi. Itulah visinya. Jadi yang dia lihat itu adalah sekaligus di sana berdiri gereja fisiknya dan di sana juga ada gereja batiniahnya. Dan ada umat di situ, ada gerejanya berdiri, bangunannya, umat batiniahnya atau gereja mahasucinya, mahasuci Tuhan. Ada lengkap. Tema kita adalah mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Kita belajar sedikit tentang cerita awal pembangunan Bait Suci dalam Alkitab kita. Karena bagi kami pemahaman itu juga perlu, meskipun mungkin kita sebagian sudah pernah merenungkan, memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Kisah pembangunan Bait Suci dimulai dari kisah persembahan Kain dan Habil dalam Kejadian pasal 4. Dan itu muncul karena ucapan syukur. Kain berhasil dalam bertanam tanaman sebagai petani yang unggul pada zamannya. Dan kemudian Habil berhasil sebagai peternak yang unggul pada zamannya, udah berhasil. Mereka bawa dan mereka persembahkan kepada Tuhan. Itu yang paling awal. Belum disebutkan di mana dipersembahkan, apakah dibangun atau tidak. Kemudian berkembang. Sesudah air bah surut, yang ternyata yang pertama dilakukan oleh Nuh bukan makan, juga bukan bertani, mempersiapkan apa yang dia makan, mencari nafkah, bukan. Yang pertama dia lakukan adalah membangun mezbah, itu yang pertama. Dalam cerita Alkitab kita, kalau kita baca-baca, pembangunan mezbah pertama, jadi dia buat mezbahnya. Baru di sana dipersembahkan hewan ternak yang halal. Alkitab kita menyebutkan yang tidak haram bahasanya. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah ada cita-cita daripada Daud untuk membangun Bait Suci, dan itu juga ucapan syukur. Ucapan syukurnya begitu besar, kasih Tuhan itu begitu baiknya, penyertaannya yang luar biasa. Dan kemudian rumahnya udah bagus dibangun. Masa tabut perjanjian Tuhan Allahku terletak di lantai itu, enggak ada tempatnya. Maka dia bercita-cita membangun. Tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Yang dikatakan Tuhan adalah 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13, dan juga yang dilihat dalam Alkitab kita, nubuatan datangnya Mesianis yang paling awal. Nubuatan tentang Mesianis. Sesudah itu kan sangat banyak lagi. Ada dalam kitab Yesaya dan lain-lain. Tapi ini ditelusuri yang paling awal. Nubuatan datangnya Mesianis itu adalah apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Dan kemudian dalam ayat 13, dialah yang akan
Aku akan memberikan kepadamu seorang anak. Dan kemudian ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Ya, ada sebutannya. Langsung Tuhan yang menyebut. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahtanya. Dialah yang mendirikan. Dan sesudah itu dalam ayat-ayat selanjutnya ada dalam kitab Esra, ada kitab Nehemia yang dikatakan di situ justru yang paling banyak adalah perkataan Nabi Kores. Bukan Nabi Kores, Raja Kores. Jadi Nabi nanti dia, Raja Kores. Dan itu bukan orang Yahudi. Itu orang Persia. Berarti satu kampung dengan Iran. Iran kan Persia. Yang dikatakannya adalah, wahai bangsa Israel, pulanglah ke kampungmu. Dari perbudakan Babel, keluar semuanya. Sebab Tuhan menyuruh aku membangun bait suci baginya. Berangkatlah. Supaya kita membangun, kalian berangkat membangun. Tuhan menyuruh membangun. Itu perkembangannya. Maka yang kita lakukan, membangun gereja HKBP Tangerang Kota di Jalan Melati 2, Allah menyuruh membangun. Bapak, Ibu, Saudara, itulah kisah awalnya, kisah pembangunan bait suci. Kenapa khotbah ini dimulai dengan itu? Karena kami anggap sangat penting dalam rangka mengerti firman Tuhan ini. Maka kedua, sesudah latar belakang itu tadi, kedua, dan itu pesannya bagi kita, itu dan ini menjadi kabar baiknya. Yang kedua ini adalah seruannya kepada kita adalah, bangunlah bait suci Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangunlah bait suci Tuhan, baik bangunannya ini, baik fisik batin, termasuk juga batiniah ini, tubuh kita adalah bait suci Tuhan juga. Bangunlah dengan sungguh-sungguh. Bangunlah bait suci Tuhan di rumah kita, di hati anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan suam-suam kuku, karena kalau suam-suam kuku dimuntahkan juga. Itu dikatakan kepada seruan kepada gereja, kalau enggak salah Laodikia itu. Saya kurang masih ingat gereja mana itu, tapi kemungkinan Laodikia. Karena engkau tidak panas dan tidak dingin, karena kau suam-suam kuku, aku akan memuntahkanmu, katanya. Jadi enggak boleh tidak sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, supaya kita berpikir dan juga semakin semangat. Bagaimana kesungguhannya? Kita perhatikan dulu Bapak Ibu. Supaya kita tahu apa yang sudah kita lakukan selama ini. Maka nanti setelah khotbah ini disampaikan kepada umat Tuhan, berarti sebelum Desember yang di belakang harus lunas. Iya. Kalau enggak, kita enggak sungguh-sungguh. Saya yakin itu. Kenapa? Saya bilang itu, meskipun saya akan pindah, tapi saya akan rindukan tahun ini harus lunas itu. Kenapa? Tahun 2027, Bapak Ibu cari dana untuk jubileum. Kapan lagi? 2028 itu, beli kerbau itu. Semua bersorak-sorai, tahun Yobel kan tahun kemerdekaan, tahun sukacita. Kalau masih di situ belum lunas, mana jubileum belum lunas utangnya? Orang berjubileum kan yang udah lunas utangnya. Kita perbandingkan dulu Bapak Ibu. Berarti nanti sesudah ini nanti paling sedikit bulan depan 1 gram per orang. Iya. Kita kaji ya. Daud berkata, masih dalam waktu susah. Kita kan apa yang untuk gereja ini? Saya bukan saya yang mengatakannya. Nanti dibilang pendeta itu uang melulu. Bukan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini. Bukan kepada saya. Nah, firman Tuhannya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan. Karena susah dong nasi deh ben lihat tuh sih. Kita susah dope nalang pesodong. Kan? Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas.
Bapak, Ibu, saudaraku, 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Nanti dibuka di Google-nya. Saya baca di buku tentang ensiklopedia Alkitab. 34 kilogram kalikan 100.000 kali 34 kilogram berapa? Sama dengan 3.400.000 kilogram. 3.400.000 kilogram. 1 kilogram berapa ons? 1 ons berapa gram? 1 gram 3 juta. Kalikan. Udah pingsan. Ya kan? Masih 1 gram udah 3 juta. Ini 3.400.000 kilogram. Bah, 1 pickup kempes bannya. Ya kan? Betul ya? Kalau udah 3 ton ini kan, 3,4 ton ini. Bukan main-main. Terus, itu baru emas. 1 juta talenta perak. Berarti 1 kali 34, berarti 34 juta kilogram perak. Perak sekarang 1 ons berapa? Dapat 1 juta? Karena perak juga naik sekarang kan. Kali-kali kan pingsan kita. Baru seorang Daud, Bapak Ibu. Betul, dia raja, benar. Jadi belum apa-apa kita yang bertuhan ini sebenarnya. Kan dibanding dia. Dan dia bilang, besi gak terhitung beratnya, jumlahnya. Ya kan? Tembaga belum terhitung beratnya dan jumlahnya. Tapi kamu harus tambahin itu Salomo. Orang Israel harus tambahin itu. Untuk membangun bait suci. Bapak Ibu Saudara, ya itulah keseriusannya. Tapi kalau membangun fisiknya serius, bagaimana juga harus membangun batiniahnya. Ini tubuh Kristus, kita semua ini tubuh Kristus ini. Kalau dalam Alkitab, kalau gereja itu bangunan seperti ini, itu dibuat suci. Kalau kita dalam perjanjian baru, jadi kita yang maha suci. Dulu dalam perjanjian lama kan dibagi 2. Ruang suci dan maha suci. Maha suci hanya imam besar yang boleh ke sana, imam pun tidak boleh. Pendeta semacam kalau pendeta biasa aja seperti pendeta purba nggak bisa ke situ, sampai di sini aja. Itu pun 1 kali 1 tahun. Ada pemilihannya dengan buang undi. Tapi kita sekarang dalam perjanjian baru kita lah ruang maha suci itu. Kenapa kita menjadi ruang maha suci, Bapak Ibu? Karena Yesus masuk ke sana. Yesus maha suci. Dia singgah di sana. Bagaimana dia singgah di sana dan tinggal di sana? Kalau tidak suci, maka harus bersungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh membangun ini harus lebih dengan sungguh-sungguh. Kita pakai pikiran yang paling banyak bagaimana uang sekolah anak, bagaimana makanan anak. Itu yang kepikiran kita paling banyak dan waktunya juga paling banyak di situ. Maka beribadah pun di rumah terkadang gak sempat karena pergi pagi pulang sore cari duit untuk makanan. Perlu Bapak Ibu, perlu, sangat perlu. Tapi ada lagi yang paling perlu, superlatif, paling perlu. Rumah kita harus menjadi bait suci untuk Tuhan. Hati anak-anak kita harus ada bait suci Tuhan. Bagaimana kita membangun itu? Apa yang pondasi yang udah kita buat selama ini? Kalau membangun ini, saya yakin waktu membangun ini dulu berjibaku dari saya bata sekian ribu, semen sekian ribu, dari saya tenaga, ubin dan lain-lain. Di rumah kita, bait suci Tuhan itu bagaimana kita membangunnya?
Apa yang telah kita perbuat, kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, jangankan membangun hati batiniah, membangun ini aja. Ketika Allah menyuruh mereka bermain-main, Tuhan katakan melalui Nabi Hagai kepada umatnya, karena kamu membangun rumahmu yang permanen itu, tapi kamu lalai tidak memperhatikan pembangunan rumahku, karena bait suci waktu itu sesudah pembuangan enggak dibangun-bangun. Allah katakan seperti ini, Hagai 1 ayat 6. Oleh sebab itu kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Dan kalaupun kamu beruntung, tapi beruntung kepada dompet yang bocor, katanya. Mangomo tu purona matobuk dohamu, katanya. Ada di sini yang udah merasa mangomo selama ini, tapi mangomo tu purona matobuk. Iya, ada. Duitnya banyak, tapi anaknya jahat. Itu. Dikasih makanan dan minuman selama ini, tapi etika anaknya membuat kita nangis. Jahat anak naik. Tangis dia. Udah terlambat. Itu kan mangomo tuh purna matombuk. Padahal rencananya dulu, kalau anakku seperti ini, kalau anakku seperti ini, kalau anakku seperti ini. Dilihat pun enggak. Ditelepon pun enggak. Nah, aku sakit. Dan adong tikiku. Tadi hatinya mati petahohoi sih. Mungkin seperti itu, mungkin. Kalau karakternya, spiritualitasnya enggak dibangun, mungkin. Dalam cerita kita banyak anak yang yang durhaka kan? Banyak yang durhaka. Apa yang menjadi kekuatan kita membangun itu? Bukankah firman Tuhan? Kalau dari segi Tuhan kita, luar biasa sekali. Dan itulah yang disampaikan dalam Ibrani pasal 10 tadi. Yesus adalah jalan ke tempat kudus itu. Dia jalan, udah. Dia adalah imam besar bagi kita, udah. Apalagi imam besar udah ada dia di sana. Udah bertahta di hati kita. Minggu-minggu yang lalu dia telah menulis Tauratnya di hati kita. Mau apa lagi? Apa lagi yang enggak dibuat rupanya? Kita enggak bisa lagi berkata, enggak bisa. Tuhan, enggak ada waktu kami Tuhan. Waktu cari duit kita ada. Maka supaya jangan menyesal, bangun sekarang. Termasuk juga kita bangun ini. Karena ini fasilitas kita untuk pembangunan iman. Fungsi bait suci itu, ini fungsi bait suci ini, kalau saya lihat dari baca-baca dari kitab kita, saya coba kumpulkan adalah, pertama adalah tempat berjumpa dengan Tuhan. Ini kan tempat berjumpa dengan Tuhan. Kemudian tempat meminta belas kasih. Belas kasih semua, pertolongan, pengampunan. Dan juga tempat mengucap syukur, termasuk memberikan persembahan. Dan juga tempat meminta pengampunan bersama dengan sesama, bersekutu dengan sesama, membangun persaudaraan. Jadi kita juga bergereja itu adalah belajar membangun persaudaraan ternyata. Bagaimana mengasihi, bagaimana saling mengampuni. Karena kalau tidak, dia nggak bisa mengerti sesamanya. Kalau hanya dia tahu, pikirannya semua manusia itu seperti dia saja. Tapi kalau kita bertemu di sini, ada persekutuan, itulah koinonia, berbeda-beda manusia itu si A dan si B. Ternyata biar bisa kompak dengan ini, ya kita harus rendah hati. Kita harus mengubah persepsi. Dan ternyata lebih mudah merubah diri sendiri daripada merubah orang lain. Orang lain kita tidak bisa rubah, tapi dengan mengubah diri kita sendiri, kita bisa mengubah orang lain. Itu kita belajar juga di sini. Bapak, Ibu, Saudara, pesan yang berikut adalah bagaimana cara membangun bait suci yang baik. Termasuk bangunan ini. Termasuk bangunan di hati kita, membangun hati anak-anak kita. Kata firman Tuhan,
harus membangun dengan sekata. Itu yang dikatakan oleh Salomo di sini. Daud, Salomo, lihat itu umat itu banyak kemampuan mereka. Ada tukang kayu, ada tukang semen. Talenta ini harus dikumpulkan semua. Harus ada sekata, harus ada kekompakan. Dan kita semua arahnya adalah harus bagaimana membangun sebaik-baiknya. Termasuk di rumah. Harus kompak. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ketika dibaptis, kalau Bapak Ibu masih ingat ketika konseling baptis, kenapa tangan bapaknya harus ada di kepala anaknya ketika pendeta membaptis, Bapak Ibu? Kenapa harus? Kenapa enggak usah di situ tangan bapaknya? Tangan mamanya aja yang gendong. Itu dasar teologinya adalah mereka harus kompak dua-duanya. Membawa anak Tuhan itu ke gereja. Memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka. Enggak boleh diserahkan kepada satu orang aja. Jangan nanti seorang ibu menyuruh, pergi kamu ke gereja. Masih ada pekerjaannya, kata bapak. Enggak usah. Ini lu kerjakan. Tuh si ayam yang bilang, ini kan ada pihak remaja Napo 10. Pergilah kau ya nak. Ini masih ada kerjaan pak. Nantilah itu yang bergereja itu. Enggak boleh. Runtuh itu bangunan. Harus kompak. Sekata, talenta itu harus disatukan semua, termasuklah di sini. Dan marah Tuhan kalau ada yang mengganggu-ganggu. Misalnya kalau ada udah disepakati, sepakatlah. Kalau enggak bisa kita ikut jangan jadi pengganggu. Saya buat satu contoh. Kita udah sepakat beli ini. Itu nama bangun taruh nama hori asing mah. Enggak bisa. Marah juga Tuhan. Nanti kita bisa baca dalam kitab Esra dan Nehemia. Saya bukan menakut-nakuti ya, justru saya mau menyampaikan supaya jangan takutnya. Supaya kita terhindar dari amarah Tuhan sebenarnya. Ketika membangun bait suci di zaman Esra dan Nehemia, ada orang yang gak suka, ada yang melempari. Ada Horoni, Sambalat, ada kelompok-kelompok juga. Ada juga dari bangsa Israel, ada juga dari luarnya. Marah Tuhan. Itu bisa kita baca dalam kitab Esra juga. Di awal-awal masih dan juga di kitab Nehemia. Jadi bukan mudah. Sama dengan ketika kita membangun ini. Saya yakin juga tidak begitu lempang. Ada juga yang membenci termasuk bangunan itu. Kalau itu masih saya ingat. Tapi kalau itu dari luar mungkin karena belum mengenal Tuhan. Tapi kalau kita, kompaklah. Kalau kita enggak mampu memberikan sesuatu, menopang, paling sedikit mendoakan. Supaya semua berlangsung dengan baik. Tapi itu gereja bangunannya, apalagi gereja batiniahnya, hati kita. Umat itu diperlukan kesepakatan. Membangun sekolah minggu dengan baik remaja Napo 10 kita harus kompak. Ada orang tua yang mengantar, ada orang tua yang serius, ada penatua yang serius, ada pendeta yang serius, semua kompak. Kalaupun disajikan di sana, udah dipersiapkan khotbahnya, kalau enggak ada sekolah minggu yang datang bagaimana? Kalau enggak ada remaja yang datang bagaimana? Enggak mungkin kita antar ke rumah masing-masing setiap pribadi. Enggak tercukupi pelayannya. Terakhir Bapak Ibu, kata firman Tuhan di sini, arahkanlah hatimu. Maka sekarang, bukan besok. Seruan pembangunan gereja baik secara pribadi, bukan besok. Jangan minggu depan. Besok udah terlambat, minggu depan udah terlambat. Tapi kini dan di sini, hari ini. Karena besok tambah pergumulannya, tambah kesulitannya. Jangan-jangan besok dia udah bunuh diri. Karena kekuatan imannya enggak ada. Kita enggak tahu apa masalahnya besok. Jangan masalah besar datang besok. Persoalan mendengarkan hari Tuhan, firman Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah hari ini. Maka kata firman Tuhan, sotung ditulak rohami. Sotung ditulak rohami. Sadarion, paujungi sadarion. Hari ini, arahkan pandangmu. Kalau firman Tuhan sudah bersuara, nanti pulang. Kalau selama ini belum ada doa bersama di rumah, mulai hari ini.
bacakan hari ini. Besok udah terlambat, atau jangan-jangan besok nggak ada lagi. Besok nggak ada waktu lagi. Arahkanlah pandangmu kepada Tuhan, berpusat pandanglah kepada Tuhan. Arahkanlah pandangmu ini adalah kata kerja yang kontinu, itu kata kerja. Jadi di samping seruan imperatif juga ada kata kerja di sana yang kontinu, bukan hanya hari ini tapi besok juga. Datang besok arahkan. Kontinuitas diperlukan. Kenapa Bapak Ibu? Oh, bisa ini udah dibangun sekarang sangat bagus. Tapi 2 generasi ke depan nggak ada lagi yang duduk di sini. Dan itu udah terjadi di sejarah gereja. Bagi umat Tuhan yang udah pernah ke Turki, ke pinggir-pinggir lautan Bosporus itu, ada Galatia tapi tiang-tiangnya yang ada, dan saya yakin sangat bagus itu dulu dibangun. Ada Efesus tapi bukan ada lagi orangnya, tiang-tiangnya yang ada, dan juga ada gereja yang 7 itu. Dan bukan hanya di situ. Di Eropa juga sekarang udah sangat bagus gereja besar-besar, udah ada yang jadi mall, udah ada yang dibeli jadi masjid. Maka dibutuhkan kontinuitas. Kita sekarang berjibaku. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang kita bervisi. Visinya hanya 2 kemungkinan. Lapangan itu udah dibeli luas. Visi lihat ke depan. Apakah itu nanti tetap penuh atau kosong nggak ada? Ini juga. Tapi visi no mention beda kan? Itulah yang jadi visi kita. Bagaimana tetap tengada kepada Tuhan, watak yang terbangun, karakter yang dibangun. Arahkan hati untuk Tuhan di rumah kita. Jangan hanya kepada yang lain diarahkan. Pusat pandangnya harus kepada Tuhan, sebab di sanalah berkat, di sana sukacita, di sana kebahagiaan. Di sana terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Kalau di luar itu, banyak pun duit pasti kelaparan. Banyak pun makan pasti kelaparan. Kelaparan hati nuraninya, kelaparan batiniahnya. Dia tidak beroleh kebahagiaan. Banyak harta enggak dijamin kebahagiaan. Enggak dijamin itu. Tinggi pangkat enggak ada, enggak dijamin itu. Tapi kedekatan kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, mengimani Tuhan, di sana dijamin kebahagiaan. Itu sebabnya Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat, emangnya mereka enggak punya duit? Banyak. Emangnya mereka tidak punya pekerjaan? Banyak pekerjaan mereka. Tapi Tuhan tahu mereka juga datang berbeban berat. Itu sebabnya Yesus katakan, bukan di sana, datanglah kepadaku hai yang berbeban berat dan letih lesu. Di sini ada kelegaan. Dialah jalan ke bait suci itu. Dialah imam besar kita. Arahkan pandang kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami tentang bagaimana gereja didirikan sebagai tempat bait kudus Tuhan, tempat kami bersekutu, berkumpul, berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan. Dan juga bagaimana gereja batiniah kami, tubuh kami menjadi bait suci Tuhan dibangun. Di sana ada kelegaan, di sana ada kebahagiaan, di sana ada tujuan kehidupan. Bapak terima kasih sebab bukan hanya kebahagiaan di dunia ini yang dijanjikan dan dijamin, tapi juga kebahagiaan dalam hidup yang kekal. Sungguh kami punya harta yang sangat mahal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Terima kasih atas firman-Mu. Bapa dalam surga, berpondasikan kasih-Mu dan juga persekutuan yang telah Tuhan bangun, panggilan-Mu untuk keselamatan melalui gereja-Mu. Kami berdoa buat yang kami kasihi yang terbaring sakit di rumah sakit dan juga pemulihan dan perawatan di rumah. Bapak John Elibert Sitinjak, Kalber Saragi, Ibu Murniati Huta Barat, Bapak Mengantar Simanjuntak, Sintua Sultan MP Siregar, Sintua Tulus R. Panggabean, Hotman Panjaitan, Tony Sianipar, anak kami Gabi Maduma Maha, Ibu Devri Sulastri Sihotang, Bapak Fajar Gabe Situmorang, anak kami Ronggur Situmorang, dan Elsoteria Ruth Pasaribu. Dan juga mungkin ada yang
tidak kami sebutkan namanya, yang terbaring di rumah sakit, dan juga pemulihan dan rawat jalan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat mereka semua. Tumpangkanlah tangan-Mu untuk kesembuhan mereka. Alirkan kuasa dari Tuhan melalui makanan dan minuman dan obat-obatan dan semua tindakan para dokter dan juga para tenaga medis untuk kesembuhan mereka. Wajah Yesuslah yang datang memperhatikan dan menjenguk mereka ke rumah sakit. Wajah yang sangat manis dan penuh ceria itu menjadi kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Berkati semua keluarga, berikan pikiran yang tenang, kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan, supaya mereka dimampukan memberikan perawatan yang terbaik. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada para dokter dan juga para tenaga medis untuk memberikan perawatan, diagnosa dan juga pemberian resep obat yang terbaik. Berkati keluarga dan anak-anak mereka supaya mereka bersukacita untuk melakukan pelayanan pengobatan itu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat rumah tangga yang telah merindukan momongan putra-putri tengah-tengah keluarga dan juga pertambahan putra-putri tengah keluarga mereka. Kami terus memohon Bapa, meminta berkat-Mu, sebab kami tahu dan percaya Engkau adalah pembuka rahim dan penutupnya. Di tangan-Mu ada kuasa untuk memberikan nyawa manusia dan buat kandungan para ibu kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan, berkatilah mereka, berikan kesempatan kepada mereka untuk melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anak pemberian Tuhan. Kalau ada dari antara mereka suami pun ataupun istri yang kurang sehat tubuhnya, tumpangkan tangan memberikan kesehatan, sempurnakan Bapa, seperti Tuhan mendandani mereka ketika dalam kandungan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat muda-mudi gereja Tuhan yang telah merindukan jodoh, pertemukan mereka dengan yang mencintai mereka, yang mereka cintai. Persatukan mereka di rumah-Mu dalam ikatan suci pernikahan atas kasih karunia-Mu. Bapa dalam surga, Engkaulah yang tahu keluh kesah dan juga pergumulan seluruh umat-Mu ini satu persatu. Dengarkanlah doa kami, dengarkanlah erangan mereka minta tolong. Tumpangkanlah tangan-Mu menolong mereka. Jawablah Bapa doa-doa kami, doa-doa mereka. Dimuliakanlah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengumpulkan persembahan ke depan tanda kasih untuk Pendeta Maridu Purba. Ku
kembali ke ayat 1. Ku tahu Tuhan membuka jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Dengan hati yang tulus ku serahkan hidupku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.